pujian kemuliaan bagi Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang menyembah Engkau Yesus. Kami mau datang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hadirlah di tempat kami Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban
Engkau permata hati kami ya Tuhan. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kami mau berkata Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini hati kami rindu mengalami perjumpaan dengan Engkau lewat ibadah kami. Kami mau mempersembahkan setiap puji-pujian kami. Biarlah pujian kami menyukakan hati Tuhan. Pujian kami menjadi keharuman di hadapan-Mu. Urapi kami Tuhan. Urapi kami. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Roh Allah ada bersama-sama dengan kami. Kami siap mempersembahkan puji-pujian kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang berada di rumah dimanapun saudara berada. Saat pagi hari ini mari kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan. Kita percaya bahwa kehadiran Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus setia bagi kita. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik.
Yesus baik, kita percaya bahwa kita umat-umat Tuhan. Kita hidup bukan karena melihat, namun karena kita percaya kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari buka hatimu untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kita. Kita tidak mampu berjalan sendiri. Kita butuh Tuhan. Dan kita percaya tangan Tuhan yang memegang kita adalah tangan yang kuat. Dia akan selalu menolong, memberkati hidup kita. Haleluya. Apapun pergumulanmu, bawa kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, haleluya. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan, Engkau kekuatan kami, haleluya. Oh Tuhan adalah kekuatanku, amin Tuhan. Bersama Dia aku tak akan goyah, haleluya Yesus. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali. Dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi dan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Buat pagi hari ini kami boleh memuji, menyembah Engkau. Kami boleh beribadah kepadamu ya Tuhan. Sekalipun kami ibadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya pujian penyembahan kami
Kami boleh merasakan hadirat Allah, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Tuhan tolong dalam ibadah kami ini ya Tuhan, baik melalui Zoom meeting maupun live Facebook, Tuhan sertai dan Tuhan memberkati. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Tuhan kau urapi hamba-Mu. Kami berbicaralah bagi kami pagi hari ini ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Allah. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur 126, Mazmur 126 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur 126 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, firman Allah berkata demikian. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian siara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan. Pagi hari ini firman Allah akan berbicara tentang Dia mengerti tetesan air mata. Makanya di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 firman Allah katakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata dan akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Mazmur 126, Lembaga Alkitab Indonesia memberi satu tema di situ, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Diawali dengan pada waktu Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita, keadaan saya dan saudara seperti orang-orang yang bermimpi. Hari-hari ini saudara-saudara, mungkin keadaan kita di tengah-tengah penderitaan, bahkan ada air mata, ada tetesan air mata. Setiap hari, setiap saat kita melihat situasi, kondisi, keadaan yang ada di sekeliling kita. Kita seperti dalam keadaan menderita. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini bahwa Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Ada waktunya Tuhan akan memulihkan kehidupan saya dan saudara. Firman Allah katakan bahwa orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, ia akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju sambil menangis, sambil menabur benih, akan pulang dengan sorak-sorai. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita melihat di dalam Alkitab banyak sekali tokoh-tokoh ketika mereka menangis, ketika mereka berseru kepada Tuhan, tangisan mereka didengar oleh Tuhan. Di dalam Yesaya 38 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, di situ ada tangisan daripada Hizkia, membuat Allah memperpanjang umurnya.
Ketika ada vonis dari Tuhan bahwa umur Hizkia dia akan mati dan dikuburkan, tetapi ketika dia berdoa, dia menangis di hadapan Tuhan, Tuhan mengubah keputusan Tuhan sehingga Hizkia diberi umur panjang. Ada lagi tangisan daripada Rahel di dalam Yeremia 31, dikatakan bagaimana Rahel ini Tuhan ketika dia menangis, Tuhan mengabulkan doanya. Juga ada tangisan Hana. Hana ketika dia menangis di bait Allah, ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan mengingat Hana dan Tuhan memberikan dia seorang anak laki-laki. Jadi saudara-saudara, tangisan tetesan air mata Tuhan perhitungkan. Juga ada tangisan seorang janda di kota Nain ketika anak satu-satunya meninggal. Dia menangis dan Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada janda ini dan Tuhan menyembuhkan, membangkitkan anak muda. Nah saudara-saudara, ada tangisan juga daripada Maria membuat Allah terharu. Dan saudara-saudara, Tuhan memberikan satu keputusan, Lazarus dibangkitkan. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa Tuhan sangat memperhatikan tangisan air mata kita. Hari-hari ini mungkin saudara ada tetesan air mata. Hari-hari ini mungkin saudara menangis di hadapan Tuhan. Saudara percayalah bahwa Tuhan memperhatikan kita. Tidak selama-lamanya kita ada di dalam tangisan. Tidak selama-lamanya kita ada di dalam penderitaan. Karena ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan Mazmur 126 ayat yang ketiga, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Nah saudara-saudara, kadang-kala kita berkata kepada Tuhan, Tuhan sampai kapan keadaan seperti ini? Tetapi ada waktunya Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Seperti Tuhan memulihkan, dikatakan batang air kering di tanah Negeb. Tuhan akan memulihkan kehidupan kita, saya dan saudara. Nah saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa arti tangisan manusia kepada Allah? Saudara-saudara, Alkitab mencatat, coba kita perhatikan Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, firman Allah berkata demikian. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dengan permohonan, dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarnya. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar taat menjadi taat dari yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Nah saudara-saudara, ini berbicara tentang Yesus. Ketika dia berseru kepada Tuhan di Taman Getsemani, ketika dia katakan dia berdoa dengan ratap tangis, dengan keluhan kepada Bapa di sorga. Tetapi doa Yesus, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapa yang jadi. Nah, tapi kita akan perhatikan di sini bagaimana Allah memperhatikan tangisan, bagaimana Allah memperhatikan doa kita, permohonan dengan sungguh-sungguh, dengan ratap tangis di hadapan Tuhan. Sehingga di ayat yang ke-7 dikatakan, dalam hidupnya, dalam hidup daripada Tuhan Yesus sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dengan permohonan, dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Ini menunjukkan permohonan yang sungguh-sungguh kepada Bapa di sorga.
Karena akan melewati salib, akan melewati Kalvari, akan melewati Golgota, bagaimana dia mati. Dan dikatakan firman Allah, dia berseru kepada Tuhan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Bapa di sorga. Nah saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini mari kita perhatikan Yesus saja ketika dia akan masuk di dalam penderitaan, ketika dia masuk di dalam salib, dia berseru. Dia ada tangisan, ada permohonan kepada Bapa di sorga. Dan firman Allah katakan bahwa kepada dia yang sanggup menyelamatkan dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarnya. Dan sekalipun dia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi saudara-saudara, contoh kita adalah Yesus itu sendiri. Dia berdoa, berseru dengan tangisan kepada Bapa. Apakah Bapa tidak mendengar doanya? Bapa mendengar doanya. Tetapi dia tetap, Bapa katakan, Yesus katakan begini, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Bapa. Nah saudara-saudara, kadang-kala kita berdoa, tetapi ketika Tuhan berkehendak lain dalam hidup kita, mari kita ikuti, kita taat akan kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadangkala kehendak kita manusia, kita sering berkata, Tuhan kenapa seperti begini? Kenapa keadaan seperti ini? Kenapa keluarga saya seperti ini? Kenapa pekerjaan saya seperti ini? Lihat situasi, kondisi. Mari saudara-saudara kita belajar untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Kalau kita ada di dalam kehendak Tuhan, percayalah Tuhan akan memelihara, Tuhan akan menolong saya dan saudara. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus dia taat sebagai anak. Dikatakan di ayat yang ke-8 Ibrani pasal yang ke-5, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Sekalipun dia adalah anak Allah, tetapi dia taat kepada Bapa di sorga, dia harus melewati penderitaan. Tetapi saudara-saudara, lewat penderitaan itu, lewat kematian Tuhan di atas kayu salib, membuat kita yang berdosa ini diselamatkan. Dan dikatakan ayat yang ke-9, sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus sudah taat. Mari kita mau belajar taat kepada Tuhan. Saudara mungkin ada di dalam masuk pengalaman-pengalaman padang gurun, pengalaman penderitaan, pengalaman hari-hari ini. Mungkin saudara bangun pagi ada tangisan, ada seruan saudara kepada Tuhan. Saudara belajar taat, ikuti kehendak Tuhan. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Makanya firman Tuhan tadi di ayat pokok tadi, orang yang menabur dengan menangis akan menuai dengan sorak-sorai. Ada waktunya saudara-saudara, tangisan kita akan Tuhan ubahkan dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Tidak selama-lamanya kita meneteskan air mata, karena ada waktunya Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang kedua, arti tangisan manusia kepada Allah, yang pertama menunjukkan permohonan sungguh-sungguh kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, menunjukkan bahwa kita ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Coba kita perhatikan Ratapan pasal yang ketiga. Ratapan pasal yang ketiga. Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-49, ayat 49 sampai ayat yang ke-50, dikatakan begini, air mataku terus menerus bercucuran dengan tidak henti-hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari sorga. Saudara-saudara,
Kitab Ratapan ditulis oleh seorang nabi yang bernama Yeremia. Dia berdoa bagi bangsa Israel, karena bangsa Israel mereka hidup di dalam dosa. Mereka sudah jauh daripada Tuhan. Makanya Yeremia ini berdoa dengan tangisan. Ketika dia berdoa, dia katakan, air mataku terus bercucuran dengan tidak henti-hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari sorga. Jadi saudara-saudara, ketika kita menangis, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan memandang kita dari sorga. Tuhan melihat setiap tetesan air mata kita. Dan Tuhan menampung di dalam kirbatnya. Ada waktunya Tuhan menggantikan air mata dengan sukacita. Nah saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan melihat tangisan ini. Ini menunjukkan bahwa keterbatasan kita manusia, bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita bergantung kepada Tuhan karena apa? Tuhan itu adalah satu-satunya penolong di dalam hidup kita. Kita bergantung kepada Tuhan karena Tuhan yang menciptakan kita. Kita bergantung kepada Tuhan karena Tuhan yang menentukan arah jalan hidup kita. Mari saudara-saudara, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang bisa kita andalkan hari-hari ini selain adalah Tuhan? Saudara-saudara, kekuatan kita manusia terbatas adanya. Kalau saudara mendengar cerita, kalau saudara mendengar kesaksian di luar sana, orang-orang yang mengalami sakit, dengan kekuatannya dia tidak mampu, bahkan kekuatan materi pun, kekayaan tidak bisa menyelamatkan. Hanya kekuatan dari Tuhan yang mampu menyelamatkan saya dan saudara. Makanya kita harus terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita menangis di hadapan Tuhan bukan berarti kita sayang diri, tetapi betapa kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita bergantung kepada kedaulatan Tuhan. Biarlah itu terjadi di dalam kehidupan kita. Coba kita lihat lagi satu ayat, saudara-saudara. Mazmur pasal yang ke-39. Mazmur 39 ayat yang ke-11 dikatakan begini. Mazmur 39 ayat yang ke-11. Hindarkanlah aku daripada pukulanmu, aku remuk karena serangan tanganmu. Ayat 12, engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya dan menghancurkannya karena keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Ayat yang ke-13, dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Jangan berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Ayat 14, alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Nah saudara-saudara, ini adalah Mazmur Daud. Dia katakan bahwa dia itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak mampu tanpa Tuhan. Makanya di ayat yang ke-13 dia katakan, dengarkanlah doaku ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesahku, berilah telinga kepadaku ketika dia teriak minta tolong. Nah saudara-saudara, dikatakan janganlah berdiam diri melihat air mataku. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan memperhatikan air mata kita. Tuhan memperhatikan setiap tetesan air mata kita. Kita mungkin berdoa hari-hari ini buat suami, kita mungkin berdoa ini buat istri, kita mungkin berdoa buat orang tua, kita mungkin berdoa buat anak-anak. Kadang-kala dengan tetesan air mata kita berseru kepada Tuhan. Tuhan melihat dan Tuhan memperhatikan, Tuhan memperhitungkan setiap air mata kita. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti saya jelaskan di awal tadi bahwa ada tangisan-tangisan sehingga Tuhan bisa mengubah satu keadaan.
Sama seperti Hizkia, Tuhan bisa mengubah satu keadaannya. Dia yang sakit, Tuhan sembuhkan karena dia berseru dengan tangisan kepada Tuhan. Hana ketika dia tidak memiliki anak, dia berdoa dengan tangisan. Tuhan mengubah hidupnya. Tuhan memberikan dia seorang anak laki-laki dan diberi nama Samuel. Nah saudara-saudara, tangisan juga seorang janda di kota Nain. Ketika dia berdoa, ketika dia menangis, Tuhan berbelas kasihan. Nah saudara-saudara, hari-hari ini kita minta belas kasihan Tuhan. Kita ada karena kemurahan Tuhan. Kita masih sehat karena kemurahan Tuhan. Betapa kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mari saudara-saudara, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang bisa kita andalkan? Makanya Alkitab katakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Hari-hari ini kita mau mengandalkan Tuhan. Hanya Tuhanlah andalan kita. Hanya Tuhanlah tempat kita bergantung sepenuhnya. Tidak ada yang lain, saudara-saudara. Apalagi situasi kondisi yang kita alami hari-hari ini. Betapa kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak sekali tangisan hari-hari ini. Ada banyak sekali mungkin penderitaan yang saudara alami. Mungkin beruntun silih berganti. Tetapi kalau kita perhatikan ayat pokok kita bahwa air mata kita Tuhan akan gantikan dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Nah saudara-saudara, kita lihat saudara-saudara Yesaya, ayat yang terakhir saudara-saudara, Yesaya pasal yang ke-25 ayat yang ke-8. Yesaya pasal 25 ayat yang ke-8 dikatakan begini, Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu ayat 9 orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Jadi saudara-saudara, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-8, ada bagian di situ Tuhan katakan, Tuhan Allah akan menghapuskan air matamu. Dan dikatakan Tuhan akan menggantikannya itu dengan sukacita. Makanya kita tetap bersyukur, berharap, bersandar, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak selama-lamanya kita menangis. Ada waktunya tangisan itu akan digantikan dengan sukacita. Ada juga orang menangis karena terharu. Ada juga orang menangis karena mengucap syukur. Ada juga orang menangis karena kebaikan Tuhan. Penderitaan, segala apa yang kita alami yang membuat kita menangis akan lalu, dan Tuhan akan gantikan dengan sukacita. Makanya saudara-saudara, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan melihat keberadaan kita. Ada tangisan-tangisan yang mungkin saudara sedang tangisi hari-hari ini. Percayalah, Tuhan ada waktunya, Tuhan akan memulihkannya. Ada waktunya Tuhan akan menolong kita. Makanya firman Allah katakan di Mazmur 126 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah saudara-saudara, saudara sambil maju, jangan mundur saudara-saudara. Jangan saudara kalah dengan keadaan, kalah dengan situasi, tetapi terus maju.
Dikatakan maju sambil menangis. Mungkin saudara, Tuhan kenapa seperti ini Tuhan? Tetapi saudara jangan berhenti. Terus maju. Terus setia di dalam Tuhan. Terus beribadah kepada Tuhan. Terus memuliakan Tuhan. Bahkan saudara, ketika saudara maju sambil menabur, firman Allah katakan, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara-saudara, Tuhan akan mengubah air mata kita dengan sukacita. Tuhan akan mengubah setiap tetesan air mata kita dengan berkat-berkat yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Biarlah firman Allah ini memberikan kekuatan kepada kita. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan kiranya menolong kita, Tuhan kiranya terus ada bersama-sama dengan kita. Saudara yang terus menangis, Tuhan akan ubahkan tangisan saudara dengan sukacita yang datang dari Tuhan. Sebentar selesai ibadah ada sharing. Mari Bapak Ibu Saudara yang bisa sharing, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Mari kita akan masuk di dalam doa. Kita nyanyikan satu pujian tadi sebelum firman Tuhan, dan kita akan menyembah kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Adalah kekuatanku. Hanya Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Bersama Dia tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya,
percayalah, Tuhan memperhatikan kita. Apapun yang saudara alami, apapun yang saudara hadapi dalam pergumulan, baik dalam pekerjaan, baik dalam rumah tangga keluarga, mungkin ada tetesan-tetesan air mata, mungkin ada tangisan saudara. Saudara menangis dengan keadaan yang saudara alami. Mungkin saudara menangis di hadapan Tuhan. Percayalah, firman Allah akan katakan bahwa orang yang menangis sambil menabur benih akan pulang dengan bersorak-sorak. Tidak selama-lamanya kita ada dalam tangisan. Tidak selama-lamanya kita menangis. Karena ada waktunya Tuhan mengubah tangisan itu menjadi sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, Tuhan sangat memperhatikan tetesan air mata kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus setia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, mari kita naikkan satu pujian. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Satu kali lagi, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan itu sangat setia. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Oh, Dia mengerti setiap pergumulan kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Nanti dengan kasih Kristus Ibu Gembala berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan yang datang bagi kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Engkau melihat setiap keberadaan kami ya Bapa. Kami yang sedang punya masalah, persoalan dalam hidup ini. Ada air mata, ada tetesan air mata Tuhan. Ada penderitaan, ada kesukaran.
namun satu hal yang kami percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, yang terus berjalan sambil menabur benih, akan menuai dengan sorak-sorai. Kami percaya Engkau akan memulihkan keadaan kami, Engkau akan memulihkan negeri kami Tuhan, Engkau akan memulihkan pekerjaan kami, Engkau akan memulihkan keluarga kami, Engkau akan memulihkan segala sesuatunya. Kami hidup dengan iman, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah dari hari ke hari iman kami terus bertumbuh, kami terus bergantung kepada Engkau, memohon belas kasihan daripadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini tertanam menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami percaya janji firman-Mu akan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Biar kami mau tetap setia, berpegang teguh kepada janji-janji firman-Mu, taat kepada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan Yesus yang menolong kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat ibadah yang diberkati pada pagi hari ini. Berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati, tambah-tambahkan hikmat, urapan, marifat yang daripada Allah, melayani Engkau selama kami masih ada, selama kami masih bisa. Kami mau melayani, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur kita boleh beribadah pada saat pagi hari ini. Sebagai pengumuman, kita akan berdoa buat adik Angel dan adik Philip yang berulang tahun. Kemudian kita ada doa pagi, pengumuman selanjutnya kita ada doa pagi dari hari Senin sampai hari Sabtu mulai pukul 4.30 waktu Indonesia Barat atau setengah 5. Kita akan berdoa pagi di Facebook ya. Kemudian Bapak Ibu yang mungkin tidak punya aplikasi Facebook, nanti bisa menghubungi kami ya, bagaimana untuk dapat ikut doa pagi. Kemudian kita ada doa malam hari Selasa jam 7 malam di grup, dan hari Jumat ada doa tutup puasa setiap 15.30 di grup juga, dan hari Sabtu ibadah anak pada pukul 4 sore di Zoom meeting, dan ibadah remaja di Zoom meeting pada hari Sabtu jam 6. Besok hari Rabu saudara kita ada ibadah wanita. Untuk wanita kita ada ibadah, nanti akan dilayani oleh Ibu Pendeta Siana Lumempo dari Jakarta. Saudara bisa gabung di Zoom meeting ya. Untuk ibu-ibu, puji Tuhan. Ibadah raya kita hari Minggu pagi masih kita akan melihat situasi, jadi akan kami informasikan di grup ya, puji Tuhan. Itu saja yang menjadi pengumuman. Bapak Ibu yang butuh pelayanan doa dan konseling serta besuk, saudara dapat menghubungi Bapak Ibu Gembala, dan kami akan mengunjungi Bapak Ibu yang perlu untuk dikunjungi, atau Bapak Ibu bisa datang ke tempat ini ya, puji Tuhan. Kemudian persembahan dapat saudara antar ke pastori, atau saudara dapat transfer di nomor rekening yang sudah kami bagikan, puji Tuhan. Itu saja yang jadi pengumuman. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa, akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebelum ibadah juga bagi yang sesudah kita tutup dalam doa, bagi yang ikuti di Facebook bisa gabung di Zoom. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah datang ke pastori, ke gereja, membawa berkat-berkat. Tuhan balas memberkati semuanya ya, karena berkat-berkat yang saudara persembahkan kepada Tuhan, Tuhan akan balas memberkati. Mari kita akan tutup di dalam doa, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan, tolong kami semua yang beribadah pada pagi hari ini, setiap keluarga,
Tuhan Engkau tilik, Engkau memberkati mereka yang penuh ya Tuhan kerinduan untuk beribadah. Kami percaya hari ini, pagi ini berkat Allah turun atas kami semua. Kami terus berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan. Kami terus berdoa untuk pelayanan di tempat ini. Tuhan terus bela, Tuhan terus tolong, Tuhan terus memberkati. Jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, yang lemah, Tuhan Engkau berikan mereka kekuatan. Kami berdoa untuk Pak Rahmat, Tuhan jamah Pak Rahmat, Tuhan terus pulihkan kesehatannya. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Engkau melihat setiap tangisan air mata daripada Ibu Rahmat. Berdoa untuk keluarga ini. Kami percaya berkat Allah, pertolongan Tuhan, Tuhan nyatakan bagi Pak Rahmat. Kami berdoa juga untuk Pak Sutikno dalam kelemahan tubuhnya. Kami percaya kuasa Tuhan tidak berubah. Engkau kuatkan iman daripada Pak Sutikno. Engkau jamah kuatkan dia. Terima kasih Bapa di sorga, jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, yang lemah, yang tidak mungkin bisa beribadah karena situasi, kondisi. Tuhan Engkau jamah, Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa untuk adik Angel yang berulang tahun, adik Philip juga yang berulang tahun. Berkat Allah turun atas anak-anak kami ini ya Tuhan. Mereka bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Memberkati kami semua yang hadir pagi hari ini. Kami percaya keluarga-keluarga yang beribadah diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong, kami terus berdoa bagi bangsa Indonesia. Tuhan pulihkan bangsa kami, sembuhkan bangsa kami, situasi kondisi biarlah kembali kepada situasi yang normal ya Tuhan. Tuhan tolong dalam penanganan yang dilakukan oleh pemerintah. Tuhan tolong juga Indonesia, Tuhan tolong juga Jawa Timur, kota Sidoarjo, Surabaya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ini doa kami kepadamu, terpujilah nama Tuhan. Pelayanan di tempat ini, kami keluarga hamba-Mu, kami percaya kami diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Tentang pelayanan di tempat ini Tuhan berkati, rumah doa pergumulan kami Tuhan buka jalan. Ini doa kami kepadamu, kami mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan penghiburan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga.